Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Melanjutkan pelajaran yang kemarin. Masih ingat yang kemarin tentang apa? Pak Ahmad? Masya Allah. Tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Meyakini Allah adalah pencipta, pengatur, pemberi rizki. Meyakini Allah lah yang berhak untuk diibadahi semata. Meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana yang Allah berikan untuk dirinya dan sebagaimana yang Nabi SAW tetapkan untuk Allah. Kemudian halaman yang kelima, muqaddimah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'du. Segala puji adalah milik Allah semata. Salawat serta salam atas seseorang yang tidak ada nabi lagi setelahnya. Salawat dan salam atas seseorang yang tidak ada nabi lagi setelahnya, yakni kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang meyakini ada nabi setelah beliau, maka dia telah kafir. Sebagaimana orang-orang Ahmadiyah yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi penutup. Fahadha syarhun mujazun. Ini adalah syarah penjelasan mujazun yang diringkas, ala kitab tauhid li Syekhil Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, atas kitab tauhid milik Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Katabtuhu, failnya mana? Katabtuhu, Mas Hedi. Domir tuh, domir apa namanya? Rofa bersambung berarti muttasil. Dhamir rofa muttasil. Kata betuhu, aku menulis syarah tersebut ala tariqati al madrasiyati al hadisah, atau menurut jalan pembelajaran yang hadisah. Liyakun akraba ila afamil mubtadiin, supaya lebih dekat kepada pemahamannya orang-orang yang
awal belajar supaya mudah difahami orang-orang yang baru belajar. Wa arjumlaha dan aku mengharap kepada Allah. Filenya mana arju? Mas Aris. Terus wujuban apa jawaban? Pak, wujuban. Domir ana wujuban wajib disembunyikan. Wa arjumlaha Allah maf'ulun bih. Dan aku mengharap kepada Allah ayang fa'abihi wa yakuna ishaman fi nasril ilmi, dan aku mengharap kepada Allah supaya bermanfaat dengan syarah tersebut. Wa yakuna, dan keberadaan syarah ini ishaman sebagai bentuk saham, sebagai bentuk andil fi nasril ilmi, dalam rangka penyebaran ilmu, wa tashihil akidah, dan meluruskan, membenarkan al-akidah, keyakinan. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, dan salawat Allah dan salam atas nabi kita Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya. Ditulis oleh Shalih Ibnu Fauzan ibni Abdillah Al-Fauzan. Itu mukadimah dari beliau hafizahullah ta'ala. Kitab setebal ini dikatakan oleh beliau syarah yang ringkas. Kemudian terjemah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab, baca secara ringkas saja. Beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, bapaknya adalah seorang ulamaul bilad. Ulamaul bilad, kalau orang Jawa mungkin dikatakan kiyaine. Kiyaine di kampung, kiai kampung. Kakeknya juga seorang mufti di zamannya. Paman beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab juga seorang ahlul ilmi. Maka beliau terlahir dalam keluarga ahlul ilmi. Beliau rahimahullah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menghafal Al-Quran sebelum umur 10 tahun. Hafal Al-Quran sebelum umur 10 tahun. Sebenarnya kita itu bisa menghafal Al-Quran apa enggak? 1 tahun Al-Baqarah bisa hafal apa enggak? Surat Al-Baqarah ada berapa ayat? 286. Ya. 1 tahun ada 365 hari. Kalau 1 hari 1 ayat saja mestinya 1 tahun sudah hafal Al-Baqarah, tapi sampai umur segini nggak hafal-hafal, berarti kebanyakan main. Itu beliau menghafal Al-Quran sebelum umur 10 tahun. Itu secara ringkas. Kemudian langsung ke halaman 12. Perlu dibaca Pak Muin. Maksudnya jenengan perlu baca apa enggak? Ada harakatnya semua.
Kata beliau rahimahullah taala, Kitabut Tauhid. Wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ucapan Allah taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali supaya mereka jin dan manusia menyembahku, supaya mereka mentauhidkan aku. Lafaz jin disebutkan terlebih dahulu karena jin diciptakan lebih dahulu daripada manusia, disebutkan dalam surat Al-Hijr. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka supaya mereka mentauhidkan aku. Footnote nomor 1 di bawah garis. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi tariqil hijrataini. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Tariqil Hijrataini, fa akhbara subhanahu annal ghayata al matlubata min khalqihi iya ibadatuhu allati asluha kamalu mahabbatihi. Fa akhbara, maka Allah mengkhabarkan, anna al ghayata, sesungguhnya tujuan puncak, al matlubata, yang diinginkan, min khalqihi, dari penciptaan dia, ya ibadatuhu, supaya makhluk-makhluk itu beribadah kepadanya, allati asluha kamalu mahabbatihi, yang asal dari ibadah tersebut adalah kecintaan yang sempurna kepada Allah. Asal ibadah adalah kecintaan yang sempurna kepada Allah. Wa huwa subhanahu, dan dia Allah, kama anna yuhibbu ayyubada, sebagaimana dia cinta untuk disembah, yuhibbu ayyuhmada, Allah juga cinta untuk dipuji, wa yusna alaihi, dan dipuji, wa yuzkara bi awsafihi al-ula wa asma'ihi al-husna, dan Allah cinta untuk disebut dengan sifat-sifatnya yang ula, wa asma'ihi al-husna, dan juga cinta ketika disebut nama-namanya yang al-husna, nama-namanya yang bagus. Kama qala Nabi alaihi salatu wasalam, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan fil hadis sahih, dalam sebuah hadis yang sahih, la ahada ahabbu ilaihi al-madahu minallah wa min ajli dzalika asna ala nafsihi. Tidak ada seorang pun yang mencintai pujian daripada Allah. Wa min ajli dzalika, dan dengan sebab itu asna ala nafsihi, Allah memuji atas dirinya. Wa fil musnad min hadisil al-Aswad ibni Sari anau qala, dari hadisnya al-Aswad ibni Sari, sesungguhnya beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni hamadtu rabbi bimahamida, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memuji Rabbku dengan pujian-pujian yang sangat banyak. Maka beliau menjawab, inna rabbaka yuhibbu alhamda, sesungguhnya Rabbmu mencintai alhamda, mencintai
pujian. Inna rabbaka yuhibbu alhamda. Khobarnya inna mana ini? Pak Ahmad. Belajar bahasa Arab enggak Pak Ahmad? Belajar bahasa Arab. Wis lulus ya? Inna rabbaka yuhibbu alhamda. Isimnya mana? Khobarnya. Pakai kacamata. Mas Haris. Khobar inna. Rabbaka. Khobar inna. Ina punya isim, punya khobar. Yang depan kan isimnya, asalnya seperti itu. Khobarnya yang yuhibbu. Khobar berubah jumlah fi'liyah. Fa'ile yuhibbu mana? Lawan. Terus takdiruhu dhamir mustakdir takdiruhu wa kembali kepada Rabb. Inna rabbaka yuhibbu alhamda. Sesungguhnya Rabbmu mencintai alhamda pujian. Fa huwa yuhibbu nafsahu. Maka Allah mencintai dirinya. Wa min ajli dzalika yusni ala nafsihi. Dan dengan sebab itu yusni ala nafsi, Allah memuji atas dirinya. Wa yahmadu nafsahu, dan memuji dirinya. Wa yuqaddisu nafsahu, mensucikan dirinya. Wa yuhibbu man yuhibbuhu, dan mencintai orang-orang yang mencintainya. Allah mencintai orang yang mencintainya. Wa yahmaduhu wa yusni alaihi, memuji orang-orang yang mencintainya. Wa yusni alaihi. Kenapa kita harus cinta kepada Allah? Mas Alvin. Sing keras Mas. Allah yang telah menciptakan kita. Kita cinta kepada Allah karena Allah telah menciptakan kita. Terus wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang kita terima, semua nikmat yang kita terima, wa ma bikum min ni'matin faminallah, apa saja yang ada pada kalian dari nikmat, faminallah, adalah dari Allah. Semua nikmat yang ada pada kita semuanya dari Allah. Dan yang namanya manusia itu baru terasa kehilangan nikmat ketika nikmat tersebut hilang. Semisal diberi rasa sakit, maka baru sadar bahwasanya kemarin-kemarin ternyata itu adalah suatu kenikmatan. Wa qala aidan rahimahullah fi tariqil hijrataini. Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata dalam kitab yang sama, halaman berbeda 135, fa akhbara anna lam yakhluqil jinna wal insya atau insa. Kenapa? Ataf ke jin. Jadi salah cetak. Fa akhbara, maka Allah menghabarkan anna, sesungguhnya dia
lam yakhlukil. Kenapa kok lam yakhlukil, Mas Alvin? Iltiqa'u sakinah ini bertemunya dua sukun. Tidaklah Allah menciptakan, tidaklah dia menciptakan jin dan insa wal insa, bukan al insi ya. Tidaklah dia menciptakan jin dan manusia lihajatin minhu ilaihim, karena sebuah kebutuhan Allah ilaihim kepada mereka jin dan manusia. Ndak, Allah menciptakan jin dan manusia bukan karena butuh kepada jin dan manusia. Wala liyarbaha alaihim, tidak pula supaya Allah mengambil keuntungan atas penciptaan jin dan manusia. Berbeda dengan para majikan ketika memperkerjakan para kuli, mereka mengambil keuntungan. Lakin khalaqahum judan, akan tetapi khalaqahum, Allah menciptakan mereka jin dan manusia karena kedermawanannya, wa aisanan, dan karena kebaikan Allah, liya'buduhu, supaya mereka beribadah mentauhidkannya. Fayarbahuhum alaihi kullal arbah, maka mereka akan mengambil keuntungan dengan keuntungan yang sebesar-besarnya, sebagaimana Allah menyebutkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum, jika kalian berbuat baik maka kalian telah berbuat baik kepada diri-diri kalian. Wa man amila sholihan, dan siapa saja yang beramal sholihan. Kira-kira sholihan ini i'rabnya apa Pak Muin? Maf'ulun fi. Riwan? Gak dengar apa? Maf'ul bi. Apa Mas Alvin? Naat. Waman amila amalan sholihan, salah seperti itu. Waman amila sholihan fali anfusim yamhadun, dan siapa saja yang beramal amalan yang soleh, amalan yang ikhlas lillahi ta'ala. Amalan soleh itu amalan yang ikhlas lillahi ta'ala dan mengikuti syariat Nabi SAW. Itu amalan soleh, ikhlas dan mutaba'ah. Fali anfusihim yamhadun, maka mereka telah menyiapkan tempat yang menyenangkan untuk diri-diri mereka. Kemudian kembali ke atas, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, wa maudhu'u hadzal kitabi, permasalahan kitab ini, bayanu tauhidi alladzi aujabahullahu ala ibadihi. Masalah yang ingin dijelaskan dalam kitab ini, bayanu tauhid, penjelasan tauhid, alladzi aujabahullahu ala ibadihi, yang telah Allah wajibkan atas hamba-hambanya, wa khalaqahum li ajlihi,
Dan Allah telah menciptakan mereka hamba-hambanya dengan tujuan tersebut. Wa bayanu ma yunafihi minasyirki al-akbari, dan menjelaskan segala sesuatu yang menafikan tauhid baik berupa syirik akbar ayunafi kamalahu al-wajiba wal awil mustahabba minasyirki al-asghari wal bidai, ataupun sesuatu yang menafikan kesempurnaan yang wajib ataupun mustahab berupa syirik asghar dan kebid'ahan. Wa makna kitabu, makna kitab, lafadz kitabu masdaru kataba, masdar dari kataba bimakna jamaah, masdar dari lafadz kataba yang artinya menulis, yang bimakna dimanakan jamaah, mengumpulkan. Wal kitabatu bil qalami, dan yang namanya penulisan itu dengan al-qalam, jam'ul hurufi wal kalimat. Kitabah itu adalah kumpulan dari huruf-huruf dan kata-kata. Wa tauhid, wa tauhidi atau tauhidu. Ya repotnya kalau kitab sudah ada harokatnya seperti ini. Kenapa kok iko ulu kuning Arab kok ning salah cetak itu. Wa tauhidu, tauhid masdaru wahadahu, masdar dari wahadahu, fi'il dengan tambahan satu huruf, ikut wazan fa'ala, ay ja'alahu wahidan, yakni menjadikan wahidan, menjadikan satu. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaukan di sini adalah ifradullah bil ibadah. Tauhid yang dimaukan di sini adalah mengesahkan Allah dengan al ibadah. Wa khalaqtu, lafadz khalaqtu dari ayat yang di atas. Al-khalqu huwa ibda'u syai'i min ghairi aslin wala ihtida'in. Al-khalqu, yang namanya penciptaan itu adalah ibda'u syai'i, membuat sesuatu. Ibda'u syai'i, kira-kira di kamus nanti carinya di lafadz apa? Mas Alvin, tambahan berapa huruf? Apa? Di tengah apa di belakang? Di awal. Al-khalqu wa ibda'u syai'i, membuat sesuatu min ghairi aslin, tanpa ada asal sebelumnya, wala ihtida'in, dan tidak pula meniru. Itu namanya penciptaan, asalnya tidak ada dan tidak meniru. Sekarang ihtida'in Pak Muin, di kamus nyarinya lafadz apa? Ha, da, terus da, hadaya, apa? Alif bengkong. Hada, terus tambahan berapa huruf? 2 huruf, yakni alif dan ta. Ihtada yahtadi ihtidaan, dan tidak meniru. Liya'buduni, supaya mereka mengibadahi aku, supaya mereka mentauhidkan aku. Al ibadatu fil lughah, ibadah secara bahasa, at-tadallulu wal khudu',
Ibadah secara bahasa atadallul, merendah, wal khudu, tunduk, wa syar'an syara ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati. Ibadah secara syariat itu adalah suatu nama jami'un yang mencakup 5 terhadap segala sesuatu yuhibbuhumullahu yang Allah cintai, wa yardahu dan Allah ridhoi, minal aqwali baik berupa perkataan-perkataan, wal a'mali amalan-amalan adz-dzahirati yang nampak, wal batinati ataupun yang tersembunyi. Jadi semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, yang nampak tidak nampak, perkataan, perbuatan, semuanya itu namanya ibadah. Meyakini Allah di atas arsy itu adalah suatu ibadah. Nampak apa enggak? Tawakal kepada Allah ibadah. Takut kepada Allah juga ibadah. Itu adalah semua bentuk-bentuk ibadah yang tidak nampak. Mesem karo kancane ibadah ora? Hah? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekahun. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Itu makna ibadah secara syara'. Ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adz-dzahirati wal batinati. Wal makna al-ijmali lil ayati, makna secara umum dari ayat tersebut surat Adz-Dzariyat. Surat Adz-Dzariyat surat ke berapa Mas Alwin? Mas apa ya? Mas Anam. Adz-Dzariyat juz 29 malah surat ke-28 Al-Qasas. Mas Dedi, lu wingi kan Al-Qur'ane pas Ramadan kan khatam beberapa kali ya insyaallah. Amin. WSPR Adz-Dzariyat surat keberapa? Engko digelekni HP ndak cepet. Jadi ini cinta Allah loh, tapi Al-Qur'an ini gak hafal. Mesti surat-surat ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala akhbara anna ma khalaqa al-insa wal jinna illa li ibadatihi. Allah Ta'ala mengkhabarkan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengkhabarkan, tidaklah Dia menciptakan manusia dan jin kecuali supaya mereka beribadah kepadanya. Faya bayanun, maka ini adalah suatu penjelasan lil hikmah, dari hikmah fi khalqihim, dalam penciptaan mereka jin dan manusia. Falam yurid minhum, maka Allah tidak menginginkan, falam yurid minhum ma turiduhu as-sadatu min abidiha minal i'anati lahum, maka Allah tidak menginginkan dari mereka jin dan manusia sebagaimana turiduhu as-sadatu, sebagaimana yang diinginkan oleh sayyid-sayyid, pembesar-pembesar, majikan-majikan dari budak-budaknya, minal i'anati lahum birizki wal it'am, supaya budak-budak tersebut membantu untuk majikan-majikan untuk mendapatkan rezeki dan makanan.
Wa inna ma arada al maslahata lahum, dan hanya saja Allah menginginkan kemaslahatan bagi mereka. Wa munasabatul ayati lil babi, munasabatul ayat lil bab, hubungan ayat yang beliau sebutkan terhadap bab, anna tadullu ala wujubi tauhid, sesungguhnya ayat tersebut menunjukkan ala wujubi tauhidi, atas wajibnya bertauhid, alladzi huwa ifradullahi bil ibadati, yang tauhid itu adalah mengesahkan Allah dengan ibadah, li'annahu ma khalaqa al jinna wal insa illa li ajli dzalika, karena sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan tersebut. Ma yustafadu minal ayati, apa yang diambil faedah dari ayat tersebut? Yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadati ala jami'i tsaqalaini, wajibnya mengesahkan Allah dengan ibadah atas jami'i tsaqalaini, yakni jin dan manusia. Yang kedua, bayanul hikmati min khalqil jinni wal insi, penjelasan hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Yang ketiga, annal khaliqa huwallazi yastahiqu al ibadata duna ghairihi mimman la yakhluq, sesungguhnya Khaliq, pencipta, huwallazi yastahiqu, dialah yang berhak al ibadata, mendapatkan ibadah, duna ghairihi, bukan selainnya, mimman la yakhluqu, dari man, zat-zat yang tidak menciptakan. Hanya Khaliq, hanya pencipta yang berhak untuk diibadahi, bukan selainnya yang tidak menciptakan. Nyi Roro Kidul tidak menciptakan Laut Selatan, terus danyang-danyang yang ada setiap kampung itu bukan menciptakan kampung-kampung mereka, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Fa fi hadza, maka dalam hal ini raddun ala ubadil asnam wa ghairiha, adalah sebagai bentuk bantahan ala ubadil asnam, kepada orang-orang yang, kepada para penyembah patung-patung dan selainnya. Bantahan pada para penyembah patung dan selainnya. Semisal orang-orang yang beribadah kepada kuburan, yang diibadahi itu tidak menciptakan, kok dimintai tolong, disembah. Yang keempat, bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala, penjelasan tentang kayanya Allah, penjelasan tentang kayanya Allah. Allah itu maha kaya, ghaniyun an khalqihi, dari makhluk-makhluknya, wa hajatil khalqi ilaihi, dan kebutuhan makhluk padanya. Li'annahu huwa al-khaliq, karena dialah yang telah menciptakan, wa hum makhluquna, dan mereka para makhluk adalah yang diciptakan. Lafaz setelahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu minhum ayut imun. Itu, aku tidak menginginkan dari mereka rizki, dan tidak pula aku menginginkan dari mereka supaya memberi makan aku. Jadi Allah maha kaya, tidak butuh rizki dari makhluk-makhluknya, dan tidak butuh untuk diberi makan. Yang terakhir, isbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu,
penetapan hikmah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Itu ayat yang pertama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mentauhidkan aku. Ayat yang kedua. Paham tidak ini? Ayat yang pertama. Ibnu Utsaimin rahimahullah taala penjelasan dalam ayat ini, Allah itu tidak menciptakan manusia untuk sekedar makan, minum ataupun menikah. Manusia Allah ciptakan bukan hanya untuk sekedar makan, minum dan menikah, tapi Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Dan ayat yang kedua, paham ayat yang pertama? Mas, baju merah paham enggak? Benar benar. Artinya mau piye surat Adz-Dzarriyat? Masya Allah. Bukan ndak no bapak yo. Wa qauluhu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan perkataan Allah Ta'ala, wa laqad ba'atsna, dan sungguh ba'atsna telah kami utus fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Kenapa rasulan, Mas Aris? Dari bahasa fa'ile benar, insyaallah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. An ibudullaha, mereka para rasul mengajak kaumnya, ubudullaha, sembahlah Allah, wahai kaumku sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, mereka mengatakan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhi at-taghut. Kemarin sudah lewat lafadz umat dalam lafadz umat dalam Al-Qur'an itu memiliki 4 makna. Ada yang masih ingat? Sudah apa belum? Ngomong belum, ngomong sudah loh, sebenarnya sendiri. Mas Jadi, pas datang apa enggak? Ngomong geblek kayak ben gak ditakoki yo. Mas Alvin. 1. Panutan imam. Terus 2. Kaum. 3. Wah, karin ning omah. Sing loro karin ning omah. Amin. Waktu terakhir agama, milah. Jadi lafadz ummah dalam Al-Qur'an itu ada 4 makna. Yang pertama at-taifah, kelompok. Jadi dalam surat An-Nahl itu maknanya at-taifah. Dan sungguh telah kami utus pada setiap kelompok seorang rasul. Kemudian makna yang kedua al-imam, sebagai pemimpin.
Yang ketiga, milah, agama. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Sesungguhnya kami telah mendapati bapak-bapak kami di atas ummah, di atas suatu agama. Yang terakhir, zaman, waktu. Wadakara ba'da ummatin. Kisah Nabi Yusuf dan orang yang dipenjara itu teringat setelah beberapa waktu. Itu makna lafadz ummat dalam Al-Quran ada 4. Surat An-Nahl ayat 36. Kira-kira surat An-Nahl wis ngerti apa urung iki? Mas Aris. Surat keberapa? Lupa. Pak Ahmad. Oh, VR-na iki ndek mau Adzariyat saiki An-Nahl. 16. An-Nahl surat yang ke-16 wis gak dadi PR iki. An-Nahl surat yang ke-16. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan ba'asna arsalna, kami telah mengutus kulli ummatin kulli ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nas. Setiap ta'ifah, setiap kelompok, setiap masa dan setiap generasi dari manusia itu ada rasulnya. Ada pertanyaan, kira-kira di Indonesia pernah diutus seorang rasul apa ora? Amin. Wallahu a'lam. Dan rasulan, ar-rasulu man uhiya ilaihi bisyar'in. Ar-rasul itu man, seseorang, uhiya, diwahyukan, ilaihi, kepadanya, ilaihi, kepada man, bisyar'in, dengan suatu syariat, wa umira, dan dia diperintahkan bitabalighihi, untuk menyampaikannya. Umira ini failnya mana Mas Hedi? Failnya mustatir. Apa? Salah. Mas Anam, failnya mana umira? Domir mustatir sama takdirnya huwa. Yes. Mas Alvin, ketemu apa ini? Nggak ada. Kenapa? Majhul, ya ora bakal ketemu nanti kiamat no. Ini kan fi'il madhi dimajhulkan. Ya, fi'il dimajhulkan ya tidak ada fa'ilnya, yang ada naibul fa'il, takdiruhu wa, kembali ke man. Wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ubudullaha, sembahlah kalian Allah, afriduhu bil ibadah, esakanlah Allah dengan al ibadah. Wajtanibu, dan jauhilah, utsruku, tinggalkan, wafariku, pisahlah, at-taghuta, taghut mustaqun minat tughyani, pecahan dari lafaz tughyan, wa huwa mujawazatul haddi, yakni melampaui batas.
fa kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin bil ibadati fa huwa taghutun. Maka segala sesuatu ubida min dunillah yang disembah dari selain Allah dan dia ridha dengan ibadah tersebut fa huwa taghut, maka dia adalah seorang taghut. Wa mana al-ijmali lil ayah, mana secara umum ayat tersebut annallahu subhanahu yukhbiru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, sesungguhnya dia arsala, telah mengutus fi kulli thaifatin, pada setiap kelompok, wa qarnin, dan kurun masa, minan nasi, dari manusia, rasulan, seorang rasul, yad'uhum ila ibadatillahi wahdah. Rasul tersebut mengajak mereka supaya beribadah kepada Allah semata, wa tarki ibadati ma siwahu, dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Falam yazal yursilu ar-rusula, maka Allah senantiasa mengutus rasul-rasul ilan nasi, kepada manusia, bidzalika, dengan perintah tersebut, mundu hadatsa asyirku, sejak munculnya kesyirikan fi bani Adam, dalam anak keturunan Adam, fi ahdin Nuhin, di masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ila an khatamahum bi Muhammadin alaihi salatu wassalam, sampai Allah menutupnya dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wallahu alam. Sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.